warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriya Saraswati. Saya Zulfi Indriani. Kami MPPD FK UNI Stase IKK akan melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hazard dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Hazard kebisingan. Tujuan pemeriksaan pada hazard kebisingan adalah 1. Mengetahui tingkat kebisingan. 2. Melakukan pencegahan menggunakan 5 level of prevention. 3. Melakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Gambar Dena lokasi pemeriksaan pada lantai 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar, di mana dilakukan pemeriksaan pada ruang validasi dan teras. Persiapan alat. Alat yang digunakan yakni sound level meter yang telah terkalibrasi. Pada mikrofon SLM dilengkapi dengan windscreen untuk menghindari pengaruh getaran dari angin, dan syarat pada lingkungan saat menggunakan sound level meter yakni tidak dalam keadaan hujan dan kecepatan angin di bawah atau sama dengan 20 km per jam. Cara pengukuran. Pertama, alat sound level meter diletakkan pada minimal 3,5 meter dari bumi atau bangunan atau pohon atau berada di tengah ruangan apabila tidak memungkinkan. Kedua, ketinggian alat 120 cm sampai dengan 150 cm dari tanah. Dan yang ketiga, mengukur tingkat tekanan bumi setiap 5 detik dan tidak terputus selama 10 menit atau 600 detik. Perhitungan kebisingan. Data yang telah dicatat pada saat pengukuran kebisingan dimasukkan dalam rumus dan dimasukkan dalam kalkulator bising. Hasil grafik kebisingan pada teras Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar didapatkan pada grafik kebisingan yakni 68,69 desibel. Pada ruang validasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar didapatkan pada grafik kebisingan yakni 64,54 desibel. Pencegahan dengan 5 level of prevention. Pertama, dengan health promotion, di mana melakukan penyuluhan mengenai bahaya bising terhadap kesehatan telinga. Yang kedua, membuat poster dan pamflet mengenai bahaya bising terhadap kesehatan telinga. Dan yang ketiga, membuat video edukasi mengenai bahaya bising terhadap kesehatan telinga. Kemudian, dengan specific protection, di mana dengan melakukan pengukuran kebisingan secara komprehensif terhadap semua ruangan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dengan cara 1. Mengurangi resiko dengan menggunakan alat pelindung diri seperti airmove dan airplug. Menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko lebih lanjut. Early diagnosis and prompt treatment, di mana mengenali gejala noise-induced hearing loss dengan adanya gejala tinnitus atau telinga berdebu, adanya penurunan pendengaran, dan riwayat sering terpapar suara berfrekuensi tinggi, dengan melakukan pemeriksaan tes Gerputala dan tes audiometri. Kemudian, dengan disability limitation, dengan menggunakan alat bantu dengar, pelindung telinga seperti earplug dan earmuff, dan bisa menggunakan obat-obatan steroid. Dan yang terakhir yakni rehabilitation, dengan cara pengurangan kebisingan pada sumbernya, penambatan penghalang pada jalan transmisi, dan penggunaan alat pelindung diri atau pemakaian sumbat pada tutup telinga. Kemudian, pengendalian dengan hierarchy of control. Pertama, dengan eliminasi, yakni menghilangkan speaker. Yang kedua, dengan substitusi, di mana mengganti speaker dengan televisi untuk penyampaian informasi. Yang ketiga, dengan melakukan isolasi, di mana menutup pintu agar suara kebisingan dari speaker atau alat-alat lainnya tidak menyebar ke ruangan lainnya. Kemudian yang keempat, engineering control, yakni memeriksa secara berkala derajat kebisingan pada alat-alat kantor.
Yang kelima, administratif control, di mana membuat prosedur kerja mengenai jam penggunaan speaker dan mengatur shift kerja. Dan yang terakhir, alat pelindung diri, di mana menggunakan alat pelindung diri yaitu earplug, yakni sumbat telinga, dan earmuff atau penutup telinga.